Mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen strategik. Manajemen strategik pada dasarnya adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menentukan arah jangka panjang organisasi agar bisa bertahan dan unggul dalam persaingan. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting seperti visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta proses evaluasi dan pengendalian. Semua komponen ini saling berkaitan dan membantu organisasi agar dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teori manajemen strategik. Perkembangan teori manajemen strategik sendiri tidak muncul begitu saja. Pada awalnya teori ini berkembang dari pemikiran klasik yang menekankan pada perencanaan formal dan terstruktur. Namun, seiring waktu muncul pendekatan baru seperti teori evolusioner, adaptif, hingga teori berbasis sumber daya. Semua teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh rencana di atas kertas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi beradaptasi dan memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya. Manajemen strategik memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Dengan adanya manajemen strategik, organisasi dapat lebih proaktif dalam menghadapi perubahan lingkungan, memperjelas arah tujuan, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta membantu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan. Prosesnya sendiri berjalan dalam 3 tahap utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Ketiganya harus berjalan berurutan dan saling mendukung agar strategi yang disusun bisa berhasil. Dalam menyusun strategi, analisis lingkungan menjadi langkah yang sangat penting. Organisasi harus memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja. Lingkungan eksternal itu mencakup faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, hukum, dan persaingan industri. Sedangkan lingkungan eksternal itu meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta sumber daya manusia, keuangan, serta struktur organisasi. Alat analisis yang sering digunakan yaitu SWOT dan model 5 kekuatan Porter. Melalui analisis ini, organisasi bisa mengetahui posisi mereka dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Setelah kita memahami lingkungan, langkah berikutnya itu menentukan arah perusahaan. Disinilah pentingnya visi, misi, dan tujuan. Visi ini menggambarkan cita-cita masa depan yang ingin dicapai organisasi, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi saat ini. Dari visi dan misi tersebut, diturunkanlah tujuan strategi yang lebih spesifik dan terukur. Arah yang jelas membuat seluruh bagian organisasi bekerja dengan semangat yang sama menuju sasaran yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi di berbagai tingkat. Pada tingkat perusahaan, corporate level,
Strategi berfokus pada keputusan besar seperti diversifikasi atau ekspansi usaha. Pada tingkat bisnis, strategi menekankan cara bersaing di pasar, misalnya melalui keunggulan biaya atau diferensiasi produk. Sedangkan pada tingkat fungsional, strategi diarahkan untuk mendukung strategi di atasnya, seperti strategi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Semua tingkat strategi ini harus selaras agar menghasilkan hasil yang maksimal. Terakhir yaitu strategi yang sudah dirumuskan perlu diimplementasikan dengan baik. Implementasi memerlukan dukungan dari seluruh anggota organisasi, struktur yang tepat, budaya yang sesuai, serta kepemimpinan yang kuat. Pemimpin strategis berperan penting dalam memastikan strategi dijalankan sesuai rencana dan memberikan contoh dalam pelaksanaannya. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk efektif serta memperbaiki bila ada penyimpangan atau hambatan. Evaluasi menjadi langkah penting agar organisasi terus berjalan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, 7 bab pertama buku ini karya Muhammad Taufik Amir menjelaskan bahwa manajemen strategik bukan sekadar perencanaan, melainkan proses menyeluruh yang melibatkan pemikiran, tindakan, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan memahami setiap tahapannya, dari analisis hingga implementasi, organisasi dapat tumbuh secara terarah, efisien, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan yang bijak. Mungkin demikianlah yang dapat saya simpulkan dari ketujuh materi yang telah dipelajari. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.